Gak semuanya dalam hidup ini berjalan sesuai rencana kita. Ada kalanya hal di luar dugaan datang menghampiri. Pandemi COVID-19 ini salah satu contoh nyatanya. Gak sedikit yang mengalami kondisi berkurangnya pendapatan akibat pemotongan gaji, bahkan PHK. Kalau sudah mengalami seperti ini, dana darurat baru deh terasa pentingnya. Sayangnya, gak semua orang memikirkan hal itu. Seringkali, pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul saat baru mau mulai menyiapkan dana darurat. Untuk menjawabnya, tonton video ini sampai selesai karena Expandana akan bahas lengkap di sini. Dana darurat merupakan dana yang dipersiapkan khusus dan hanya digunakan untuk situasi darurat. Dana ini dikumpulkan secara rutin dari pemasukan bulanan dan memiliki sifat yang bisa cepat dicairkan untuk digunakan dalam keadaan mendesak. Bukan suatu keadaan yang terkesan darurat, apalagi untuk tujuan memenuhi keinginan. Nah, beberapa situasi darurat yang memperbolehkan kita akhirnya menggunakan dana darurat diantaranya mengalami kehilangan pekerjaan atau pemasukan berkurang. Maka, untuk memenuhi kebutuhan harian, kalian boleh menggunakan dana darurat. Selanjutnya, dana darurat bisa kalian pakai ketika ada tagihan medis untuk biaya pengobatan juga perawatan yang nggak tercover oleh BPJS atau asuransi kesehatan. Terkadang, hal yang nggak diduga datang pada barang yang kita punya. Padahal, barang ini penting untuk mendukung pekerjaan. Seperti baterai laptop yang harus diganti atau hard drive yang tiba-tiba rusak. Walaupun sudah dijaga dengan baik, ada kalanya rumah mengalami kerusakan, seperti lantai pecah atau saluran air yang mampet. Nggak ada yang tahu kapan bencana alam datang. Disinilah dana darurat bisa digunakan untuk bertahan hidup dari kerugian yang timbul akibat bencana alam tersebut. Tentu aja, nggak ada di antara kita yang berharap hal tersebut terjadi. Karena saat memakai dana darurat, itu artinya kita sedang berada dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Dan jangan lupa untuk mengisi tabungan dana darurat segera setelah keadaan mulai membaik. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, begitupun dengan dana darurat. Besarannya akan beda untuk satu orang dengan lainnya. Tapi idealnya, bagi sobat panda yang masih lajang, kalian perlu menyiapkan dana darurat minimal 6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau kamu punya tanggungan satu orang, misal sudah menikah namun belum memiliki anak, dibutuhkan minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, buat sobat panda yang sudah menikah dan punya anak, maka dana darurat yang kalian butuhkan minimal 18-24 kali pengeluaran bulanan. Misal, sobat panda seorang lajang dan saat ini berpenghasilan sebesar 4 juta rupiah. Anggaplah total pengeluaran per bulanmu mencapai 2,5 juta rupiah. Maka, dana darurat yang perlu dikumpulkan sebesar 15 juta rupiah. Gak ada kata terlambat buat sobat panda yang belum punya dana darurat. Kalian bisa memulainya dengan membuat alokasi dana berdasarkan target waktu yang ingin dicapai. Sebagai contoh, pendapatan 4 juta rupiah yang kamu dapat tadi bisa disisihkan 400 ribu rupiah dan punya waktu sekitar 38 bulan untuk mencapai target dana darurat sebesar 15 juta rupiah. Tips tambahan supaya dana daruratmu lebih cepat terkumpul. Yang pertama, lakukan financial check-up. Hal ini berguna untuk mengetahui kondisi seperti apa yang sedang kita hadapi. Paling enggak, kita tahu dulu nih total jumlah tabungan, kondisi utang, cicilan, atau sisa dana darurat. Biar makin cepat terkumpul, porsi tabungan dan investasi bisa dimasukkan ke dana darurat terlebih dulu selama beberapa bulan, atau sampai target dana darurat kamu terkumpul. Lebih cepat, lebih baik. Pisahkan segera uang dana darurat di awal setelah mendapat penghasilan. Kurangi pengeluaran untuk sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu mendesak dan nggak termasuk ke dalam golongan penting. Semakin banyak uang yang tersisa, tentu semakin banyak yang bisa dialokasikan khusus untuk dana darurat. Cari penghasilan tambahan untuk dialokasikan ke pos dana darurat dan lanjutkan meski sudah mencapai target. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, sebaiknya Sobat Panda perlu memisahkan rekening untuk dana darurat dengan rekening tabungan biasa. Tujuannya
agar kalian lebih teratur dan dana darurat nggak beralih fungsi untuk membiayai pengeluaran lain. Atau kalau kamu mau membagi porsi 50% di rekening bank dan 50%-nya lagi dalam bentuk investasi, juga boleh. Tentukan sendiri sesuai kondisi finansial, kemampuan, dan kebutuhan kalian ya Sobat Panda. Tunggu apa lagi? Yuk kumpulkan dana darurat mulai sekarang. Sobat Panda yang punya pendapat tentang dana darurat atau tips mengumpulkannya, share juga di kolom komentar ya. Like video ini dan bagikan ke temanmu lainnya supaya mereka paham pentingnya punya dana darurat. Mau tips putar keuangan dan investasi lainnya dari Expandana? Baca artikel kami di expandana.id, follow Instagram @expandana, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.